Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur semua? Salam sukses untuk semua para pecinta bonsai dimanapun kalian berada. Di sini di video kali ini saya coba untuk mereview bonsai serut yang akan dieksekusi oleh Mang Bon. Persilahkan. Nah, ini ada pohon dari serut atau Stridus asper ya. Dari bonsai serut ini sudah ada lekuk-lekuknya ke sini, tapi nanti mungkin ada yang perlu dipertanyakan mungkin ya dari Bang Coki ini ya. Channelnya dari Bang Coki. Nah, ini kita akan coba untuk serut ini biar kita nanti bagaimana cara mengecilkan ataupun yang lainnya gitu. Silakan ada pertanyaan barangkali. Nah, kita main sesi aja ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Kira-kira gerak dasar seperti apa yang akan diilustrasikan buat bonsai serut ini ke depannya? Nah, jadi kalau misalnya untuk bonsai ini, jadi yang pertama kalau misalnya kita mau membuat bonsai, itu yang dilihat pertama itu adalah di akar dulu. Nah, ini dari akar ini bagusnya ini kemana lari dari arah bonsai ininya. Jadi jangan hanya melihat dari batang ini, batang utamanya saja, tetapi dilihat dari akar yang ini nih. Ini kan akarnya kan apakah akarnya ke sini atau akarnya misalnya seperti ini ya, atau ada yang ke sini. Ini harus dilihat dari sininya dulu. Nah, kalau misalnya yang ini kelihatannya yang paling gede ke sini nih. Yang paling gede ke sini, ini batangnya. Nah, yang ini batangnya ke sini. Ini melingkar ke sini, ini yang kecil ke sini nih. Terus ini yang kecil lagi ada yang ke sini. Jadi otomatis karena ini yang besar sebelah sini, ini untuk posisinya sudah bagus ke sini nih. Gerak dasarnya ke sini. Jadi gerak dasarnya ke sini. Jadi jangan sampai salah juga. Ini gerak dasarnya sudah bagus ke sini. Nah, ini sudah sempat diwiring juga nih. Cuman ini daunnya masih besar-besar gitu ya. Nah, seperti itu. Ini masuk ke pruning kan ya? Ya. Kita nanya pertanyaan sesi kedua nih. Terus cara pruning yang benar itu gimana sih? Apakah ada cara-cara khusus untuk serut atau setiap jenis bonsai lainnya? Nah, untuk pruning ini bahwa di sini kan ibaratkan kan pruning ini kan pemangkasan daun ya. Nah, ini pemangkasan daun ini bahwa jadi kalau misalnya serut ini bisa seperti ini bisa nih. Misalnya ditarik seperti ini juga bisa tuh. Ini bisa, ataupun misalnya mau pakai gunting juga bisa. Kalau misalnya untuk cara pemangkasan daun ya ataupun pruning. Jadi kalau misalnya khusus serut gitu ya, khusus serut bisa seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk bonsai yang lain tidak bisa disamaratakan seperti ini. Gitu. Tidak berlaku untuk yang lainnya. Iya, tidak berlaku buat yang lainnya. Kalau ini mah misalnya mau langsung seperti ini Sembarang juga bisa ya. Wah, lagi seperti ini monggo silakan buat nopo-nopo, ini mah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau pakai gunting juga silakan gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan yang ketiga nih. Cara wiring yang benar itu seperti apa? Adakah aturan-aturannya tersendiri? Kalau wiring itu bahwa yang pertama dilihat itu adalah batang tunas. Jadi tunas yang mau keluar itu sebelah mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nge-wiring atau kita ngasih kawat, jadi ketika kita melingkarkan kawat ke batang bonsai ini harus dilihat tunasnya. Jadi jangan sampai si mata tunas itu kena tertutup oleh kawat. Kalau misalnya nanti tertutup oleh kawat, otomatis nanti si tunas itu nggak bakal keluar. Jadi harus ada jaraknya ke sini nih, harus ada jaraknya. Jangan sampai misalnya tunasnya langsung kena sama kawat ke sini. Itu kasihan nanti nggak bakal keluar tunas. Berarti sangat berdampak ya. Iya, bisa-bisa nanti mati ranting. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang keempat kan untuk bonsai itu sendiri identik dengan daun yang mungil, kecil ya. Iya. Nah, untuk serut sendiri seperti apakah atau untuk bonsai yang lainnya seperti apakah cara untuk mengecilkan itu si daunnya itu sendiri? Ya, khususnya kalau untuk serut ini cara mengecilkan daun ini ada yang masih besar nih seperti ini ya. Ini masih besar nih daunnya tuh. Ini masih besar.
ini juga masih besar, tapi yang ini udah kecil, yang ini kecil-kecil seperti ini ya. Nah ini caranya kalau untuk susu serut. Jadi yang pertama, serut ini adalah sering di pruning, itu harus sering gitu ya. Dan ketika pruning ini jangan sampai ketika kita di pruning seperti ini, ujungnya jangan dipangkas. Jadi si pucuknya itu jangan dipotong, Dilos dulu ya. dilos aja dulu, biarkan aja dulu, karena nanti si ranting-ranting pada tumbuh dari sini nih. Ketika ranting pada tumbuh ya, lama-lama pada tumbuh, nanti itu daunnya kecil seperti itu. Contoh yang ini aja nih, ini kan udah kecil-kecil tuh, ini kecil-kecil, beda lagi dengan yang ini. Kalau ini kan yang di ujung-ujung, kenapa ini masih besar? Karena ini masih proses pertumbuhan, di sini masih di los ininya ke sini, makanya ini masih besar. Nah, Kalau untuk ini, untuk yang udah kecil itu apakah mentok segitu? nanti bisa lebih kecil lagi. Bisa lebih kecil. Iya, terus aja di pruning aja terus. Nanti lama-lama ini tambah kecil daunnya ini. Gitu. Gitu Bang Ucok. Gimana Bang Ucok? Nah, ini Bang Bon, apakah ada tahap perantingan anak ranting, terus ranting dan ranting-ranting seterusnya itu seperti apa, dan mentoknya di mana untuk menjadi bonsai yang bagus? Ya. Nah, ini yang pertama kan, jadi bahwa kalau bonsai itu adalah ABC ya. Ya. Akar, batang, cabang. Berarti rumusnya itu. Jadi kalau misalnya membuat bonsai itu adalah ABC rumusnya. Akar, batang, cabang. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya pertama membuat akar dulu, memperhatikan akar, terus memperhatikan batang, terus yang ketiga cabang. Nah, setelah cabang yang ini cabang ya. Ini cabang pertama yang ini cabang kedua yang ini cabang ketiga. Nah, ini cabang 1, cabang 2, cabang 3. Nah, ini dari cabang-cabang ini nanti akan keluar yang namanya anak cabang. Kayak sini nih, ada anaknya sini nih. Ini kan kayak ini kan 1, 2, 3 kan. Nah, ini kan batang nih. Ini kan anak cabang di sini nih. Nah, nanti keluar nih sini nih ranting. Setelah ranting, anak ranting, terus cucu ranting. Mungkin kesananya nanti ada ranting-ranting yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi proses pertama itu untuk membuat bonsai itu adalah rumusnya A, B, C, D. Akar, batang, cabang. Nah, untuk perantingan itu sendiri sampai membentuk menjadi bonsai yang sudah jadi itu berapa ranting? Ya berarti bisa dihitung. Ini kan cabang, anak cabang ya. Ranting 1 berarti ya. Anak ranting berarti 2. Yang ketiga cucu ranting. Itu berarti udah 3 ranting. Udah siap, benar-benar udah Iya, jadi bonsai ya? Iya, udah siap membonsai. Cuman kalau misalnya membuat bonsai juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya ini kan gede nih. Ini gede, yang dilihat ini gede, ini kecil. Jadi ini belum bisa, sebetulnya ini belum bisa ditekuk seperti ini. Jadi kalau bisa ini dilos dulu ininya. Dilos dulu. Dilos ini tujuannya untuk apa? Untuk membesarkan ini. Kalau ininya udah segede rada gini aja. Segede gini aja nih. Ya, segede gini. Ini udah ideal. Jadi maksudnya untuk menyeimbangkan ya? Betul. Jadi biar selaras ininya nih, biar jalurnya selaras, ya. biar serasi bagus. Kalau ini kan ini gede, ini kecil. Jadi kurang pas juga. Kurang enak dipandang juga Iya, kan ya? kurang enak dipandang. Nah, selanjutnya untuk sebuah gaya atau style bonsai, ada berapakah jenis-jenis gaya yang sering dipakai untuk para pecinta bonsai, dan jenis apa saja itu? Jadi kalau misalnya untuk style ya atau gaya bonsai, jadi sebetulnya kita melihat seperti kita melihat sebuah pohon di alam ya. Itu kan di alam itu kan ada yang di atas batu, ada yang di bukit gitu ya, ada yang di lereng gitu kan, banyak sekali. Jadi ketika kita membuat bonsai itu kita harus betul-betul, imajinasi kita itu harus betul-betul kita kembangkan
Jadi jangan sampai kita hanya membuat saja. Nah di sini untuk beberapa jenis gaya itu ada gaya formal, informal, on the rock, gaya on the rock itu yang di atas batu ya, atau surrealis gitu ya juga ada, panorama juga ada gaya-gayanya, tanuki juga ada. Kalau tanuki itu adalah jadi pohon yang hidup berdekatan dengan pohon yang mati. Jadi dari pohon yang mati itu keluar ada batang yang hidup. Itu adalah gaya tanuki. Berarti untuk seorang pecinta bonsai itu gak cukup untuk ilustrasi untuk bonsainya itu sendiri. Berarti harus punya ilustrasi kepada penghayatan alam juga ya. Iya, jadi harus kita imajinasi kita ini harus benar-benar kita betul-betul diangkat potensinya gitu. Jadi kalau misalnya bonsai ini kan kita bebas ya. Kalau misalnya kita membuat bonsai itu adalah bebas gimana imajinasi kita. Jadi jangan hanya kita bikin sebuah bonsai lalu dikritik sama orang, wah kata orang ini kurang ininya, kita robah, itu lama-lama nanti pohon itu rusak. Jadi itu kita bebas sesuai imajinasi kita aja. Nah teman-teman, informasinya dan ilustrasi atau filosofi dari Mang Bon ini benar-benar mantap sekali ya. Bisa diserap untuk kita semua, apalagi untuk pemula yang baru menyukai bonsai. Kita bisa belajar sama-sama, sharing sama-sama, kita sama-sama belajar. Terima kasih Mang Bon atas ilmu dan pembelajarnya. Kita cukup sampai di sini untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.